Luka sobek parah dan bengkak, jangan lupa pakai obatnya ya. Ingat, jangan berhubungan intim dalam 1 bulan. Nak, kamu harus lebih bisa mengontrol diri di usiamu ini. Harus sayang sama diri sendiri. Terima kasih, dokter. Pasien berikutnya. Lihat, masih muda banget, kayak masih pelajar. Gak tahu malu, masih kecil udah gitu. Suka sama suka, cewek sekarang demi duit. Apa-apa berani. Anjing. Salah kamu semua. Andikin Food Blogger Wanzi. Kami suka banget video-video Anda. Mau kerja sama buat produk baru. Aku lagi ada urusan nih. Lain kali aja kita bicara. Kak senior, sebenarnya aku udah suka sama kamu lama. Tolong jadian sama aku. Aku udah punya yang disuka. Jangan ganggu aku lagi. Ya tuh, Meng Xiaobao. Nggak punya kaca, lihat air kencing dong. Kodok mau makan angsa. Iya, kayak gini Emaha. Coba lihat diri sendiri, kayak badut aja. Lucu banget sih. Gak apa-apa, aku gak apa-apa. Cowok MAH apa sih? Mulai sekarang, nenek putus cinta. Hello, young master. Kau suruh aku pakai alasan kerja sama. Untuk dekati blogger Wanzi. Tapi dia bilang ada urusan penting, terus hilang kontak. Terus hubungi, aku harus dapetin dia. Kayak dikasih obat. Ada yang bisa bantu aku ke hotel? Mas ganteng, ayo minum. Minum dulu. Kasihan banget ya. Di reuni, nembak Kak Jiang. Gagal diterima. Malah tidur sama cowok yang belum pernah ketemu. Ikut aku. Kamu mau apa? Siang bolong mau rampok ya? Tong! Ada yang melecehkan. Hukum mana ini? Cowok ini makan apa ya? Ganteng banget. Cuma umurnya agak sedikit tua. Namaku Huo Qingzhou. Ketemu lagi. Kamu siapa? Huo Qingzhou. Aku kenal bapak tua seganteng ini. Om itu. Coba lihat lagi baik-baik. Jangan-jangan kamu salah orang. Aku pikir orang yang punya tanda lahir berbentuk hati di pantat. Seharusnya aku tidak salah mengenali. Memang masih muda, tapi tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Apa yang tidak kamu keberatan? Aku masih pelajar. Tidak masalah. Kita bisa menikah dulu, aku salah satu dewan kehormatan di sekolahmu. Setelah itu, apakah kamu ingin lulus? Atau melanjutkan studi, aku jamin semuanya akan lancar. Semua ini bisa kulakukan dengan usahaku sendiri. Kenapa aku harus menikah denganmu? Asalkan kamu mau menikah denganku, syarat apa saja bisa, apa saja. Begini. 100. 10 juta, kurang 1 sen pun aku tidak mau menikah. Orang tua ini, ku buat kau ketakutan. Baik, tidak masalah. Aku tambahkan 1 nol lagi. Dan kartu tambahanku. Ambil semuanya. Bukan, aku bercanda. Kenapa kau serius? Sebenarnya, aku sudah punya orang yang kusuka. Tidak apa-apa, kita bisa mencoba dulu. Jika aku tidak bisa mengubah hatimu, aku akan mundur. Ya ampun, ini kan bos galak. Aku jadi pemeran utama novel. Tidak, ini terlalu mendadak. Kurasa aku masih perlu mempertimbangkannya. Kejadian malam itu. Anggap saja tidak pernah terjadi, ya? Aku pergi dulu.
Dadah. Ayah, bisakah kalian berhenti menekannya? Aku sudah menikah, beberapa waktu lagi. Aku akan membawanya pulang untuk bertemu kalian. Dasar anak kurang ajar. Berani-beraninya tidak pulang semalaman. Cepat katakan, kemarin malam kemana bersenang-senang? Dia tidak punya uang sebanyak itu. Pasti bersama pria hidung belang, ya? Sama seperti ibunya yang tidak tahu malu. Jago sekali menggoda pria. Berani ulangi lagi? Percaya tidak aku cabik mulutmu. Lepaskan. Sudah besar masih berkelahi. Kalian berdua. Minggir. Xiao Bao, kakak juga peduli padamu. Ucapannya tidak enak didengar, jangan dipikirkan. Aduh, bagaimana ini? Beberapa hari lalu para penagih hutang datang lagi, kamu juga tahu. Selama ini untuk mengobati ibumu. Keluarga kita sudah menguras habis tabungan. Sekarang giliranmu untuk berkontribusi. Yang bekerja sama dengan pabrik kita. Bos Wang itu, kamu pernah ketemu. Bos Wang bilang, asal kamu mau jadi pacarnya. Jakin Casey kita Arjuda. Bayangkan, dengan 2 juta ini, biaya operasi dan pengobatan ibumu bisa tercover. Benarkah? Ada hal baik seperti ini? Ini bagus, sangat bagus. Ayah. Ayah tahu soal ini? Kenapa kalian tidak menyuruh dia pergi saja? Dasar anak kurang ajar. Jangan sok suci. Waktu ayahmu membawamu, hidup bersamaku. Dia tidak hanya APA, miskin melarat. Di luar masih banyak utang menumpuk. Selama ini kalau bukan karena aku, kamu bisa hidup sampai sekarang? Sekarang aku bicara jelas. Pilihannya, kembalikan semua uang yang sudah kukeluarkan untukmu. Atau kamu harus menurut saja jadi pacar Bos Wang. Bicara panjang lebar, ujung-ujungnya mau uang. Berbelit-belit buat apa? Katakan, butuh berapa? Wujuda. Kalau tidak bisa bayar, tunggu saja. Bos Wang datang menjemput. Kalau berani kabur, kupatahkan kakimu. Ini terlalu banyak. Hanya 5 juta? Aku telepon dulu. Langsung bisa masuk. Bohong. Aduh. Tunggu. Wanita ini benar-benar membalas. Paman, janjimu dulu masih berlaku? Tentu saja. Aku agak butuh uang. Butuh berapa? Aku langsung transfer. Wujuda. Wah, berani sekali kamu. Bohong atau tidak, sebentar lagi tahu. Kamu, jangan main-main. Kalau benar dapat 5 juta, aku sujud jilat sepatumu. Ini katamu ya? Ayah, Ingkar janji, pantatmu bisulan. kamu. Benar 5 juta? Berikan padaku. Wah, dalam beberapa hari sudah dapat banyak uang. Pasti disimpan pria lain, ya? Kamu dasar perempuan licik, dari mana dapat uang sebanyak ini? Masih ada berapa? Berikan semuanya padaku. Serakah sekali kamu. Cuma segini, mau ambil atau nggak terserah. Cepat berikan. Jangan tidak. Semuanya untukku. Dasar anak neraka. Sudah lama kami membesarkanmu. Cuma segini yang kamu dapat. Itu pun sudah sedikit, tahu tidak? Tadi siapa yang bilang kalau aku bisa dapat uang? Dia akan berlutut dan menjilat sepatuku? Kamu. Cepat jilat. Kalau orang ini tidak menepati janji, aku terpaksa bawa uang ini pergi. Hem. Berdiri. Demi uang ini, kita tahan dulu emosi kita. Nanti masih banyak kesempatan untuk balas dendam. Cepat. Berlutut. Hem. Meng Xiao Bao, kamu benar-benar suruh aku jilat. Keterlaluan sekali. Cepat jilat. Bukannya kamu sendiri yang bilang. Cepat. Ayah, lihat dia. Cepat jilat. Xiao Bao, kakakmu itu malu-malu. Jangan susahkan dia. Kalau memang tidak bisa, ayah yang akan melakukannya untukmu. Sudahlah. Kamu bangun. Uangnya sudah dikembalikan. Mulai hari ini, aku, sudah tidak butuh apa-apa dengan kalian. Penyakit ibuku akan kucari cara sendiri untuk mengobatinya.
utang ayahku sudah kulunasi. Ah ini, Mulai sekarang kita putus hubungan, tidak akan bertemu lagi. Xiao Bao. Xiao Bao, aku antar kamu ya. Istrimu dan anakmu kan ada di sana? Aku dan kamu apa hubungannya? Cari tempat tinggal dulu, lalu obati penyakit ibu. Iri deh. Kapan ya aku bisa naik mobil mewah seperti ini? Tunggu, kok kayaknya familiar ya? Nyonya muda, silakan naik. Apa? Nyonya muda? Aku? Tidak mungkin. Naik. Oh. Begitu dia tersenyum, aku langsung naik. Om itu, kita mau pergi kemana? Kita pulang bersama. Pulang-pulang kemana? Suami istri tentu harus tinggal bersama. Pasti pulang ke rumah kita. Tapi ibuku baru saja selesai operasi, aku harus ke rumah sakit untuk merawatnya. Operasi ibumu sangat sukses. Mungkin hanya perlu pemulihan lebih lama. Aku sudah menyiapkan pesawat khusus. Mengantarnya ke rumah sakit di Swiss setelah dia benar-benar pulih. Kita akan menjemputnya bersama. Wah, tidak enak rasanya, pasti mahal sekali. Selama aku ada, kamu tidak perlu khawatir tentang uang. Pulang. Ke sini. Tuan muda, Nyonya muda. Diam saja apa? Ikut aku. Seperti dapat untung, Om semakin lama semakin ganteng. Ayo. Ini kamar tidurku. Ini ruang kerjaku. Ini kamar tamu. Kalau begitu aku tidur di sini, boleh kan, Om? Mulai sekarang kamu adalah nyonya rumah di kamar ini. Tinggal di mana saja terserah kamu. King Wan. Tenang dulu, kamu di mana? Aku akan mencarimu sekarang. HMPH, hebat juga kamu, orang tua, baru menikah hari pertama sudah selingkuh. Baru saja memanjakanku, sekarang sudah mau ke orang lain. King Wan, Qingzhou, kamu kenapa? Qingyou, kamu benar-benar akan menikah? King Wan, kamu tahu kondisiku. Keluarga kita tidak akan mengizinkan. Aku tidak mau kamu menikah. King Wan, tenang dulu. Tidak, aku tidak bisa tenang. Qingyou, setiap kali aku memikirkan, kamu akan hidup bersama wanita lain. Hatiku hancur. Maafkan aku, King Wan. Aku sudah menikah. Dia adalah istriku, cium atau sentuh. Sah dan wajar.
Lihat ini, penipu. Meng Xiao Bao. Kamu ini membunuh suami sendiri. Siapa yang menyuruhmu mengambil kesempatan dariku diam-diam? Ini pembelaan diri yang sah. Hari ini adalah malam pengantin kita. Kamu tidak mencariku. Maka aku yang mencarimu. Penipu besar, janjinya membiarkanku beradaptasi perlahan. Tidak menyangka begitu cepat menunjukkan sifat serigalanya. Aku minta maaf atas perbuatanku tadi. Aku janji, sebelum kamu punya keinginan sendiri, aku pasti tidak akan melakukan hal yang melampaui batas. Ayo pergi. Oh ya? Gaun tidur ini cantik banget. Aduh, tadi jantungku hampir copot. Gimana nih? Jangan-jangan aku mulai suka sama orang lain? Aku harus bisa kontrol diri. Selamat pagi, Nyonya Muda. Halo. Jangan sungkan. Ya ampun, ini kan cuma ada di drama. Tapi malah terjadi padaku. Rasanya enak jadi Nyonya Muda. Oh mana? Bukan. Tuan Huo kemana? Nyonya, Tuan baru sedang ganti baju. Beliau menyuruh Nyonya makan duluan. Tidak perlu menangganya. Mandi dan ganti baju lagi. Benar deh, makin tua makin genit. Nyonya Muda, lewat sini. Sini. Nyonya, ibu dan ayah khusus datang menjenguk Nyonya. Sebentar lagi sampai. Bukan, anak kalian yang memaksa nikah sama aku. Kok jadi kayak aku yang merayunya? Yang benar aja. Aku ini warga baik-baik. Saya ayahnya King Yo. Nak, tanya dong, kamu sudah dewasa belum? Tenang Pak, namanya Meng Xiao Bao. Umurnya 21 tahun. Gak terlalu muda juga gak terlalu tua. Nak, nikah itu urusan besar. Keluarga kamu tahu nggak? Mereka mikirnya gimana? Lah, gimana aku jawab? Bapak kasih solusi dong. Gak usah khawatir, aku yang urus. Ciam Lo. Aku tanya dia. Pak, nanti Xiao Bao ketakutan. Lagian, sekarang kami sudah suami istri. Urusannya urusan aku juga. Dia yang bilang atau aku yang bilang kan sama aja. Nggak nyangka dia bisa membelaku. Keluarga kalian? Jangan-jangan ini sandiwara? Nak, keluarga Huo bukan. Keluarga sembarangan. Walaupun bapakmu nggak setuju kamu dengan Shen itu. Tapi juga nggak boleh sembrono. Nikah itu bukan main-main. Untung kalian belum daftar, masih bisa dibatalkan. Sudah terlambat. Kenapa? Istriku hamil. APA. Hei sayang, aku tambahin bantal buat kamu ya. Biar nggak pegel punggung. Iya. Hamil. Pegel punggung. Kaki kram, acting aja siapa yang nggak bisa. Lagi pula ini skenario dari Om, kalau ada masalah aku nggak tanggung jawab. Aduh, hamil itu kan hal yang bagus. Xiao Bao masih muda, belum banyak pengalaman. Jangan sampai kecapean, King Yo. Aku sih heran, kenapa nggak kasih tahu kami dari dulu? Biar aku lihat, gini aja. Xiao Bao kita, ajak ke rumah besar, pembantu di sana. Sudah berpengalaman merawat ibu hamil. Bagus juga. Ayo kita buruan, hari ini juga. Xiao Bao, Nggak usah, Pak. Rumah lama ramai, istriku tentu lebih enak. Tinggal sama aku yang urus. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Biarin dia urus sendiri, ayo pergi. Dadah Bapak Ibu. Bohong hamil, ya ampun.
Ini semua ide gila Wokinyo itu. Aku nggak ada hubungannya. Nah, sekarang bohong hamil. Kenapa nggak bilang aja aku ini? Anak harammu yang hilang. Oke, nanti gimana kamu mau kasih orang tua? Anak, dasar kamu. Aku transfer 2 juta buat kamu. Waduh, nggak usah sungkan. Kita kan suami istri, ngomongin duit. Gini aja, kalau ada job beginian, telepon aku. Aku siap sedia. Hey boss, food bloggermu Odar. Jutaan follower, kapan mau live tunjuk muka? Nggak mungkin tunjuk muka, ini kan soal bakat pribadi. Oke, tutup ya. Jiang Bongzi, 99 pesan belum dibaca. Dasar goblok, ngapain senyum-senyum? Siapa nih? Kasih, ini idolaku. Lihat tuh, udah jutaan follower gak mau tunjuk muka. Pasti mukanya bermasalah. Shuhao, dengerin aku. Kamu punya idola aku gak nolak, kamu pacaran juga aku gak nolak. Tapi tipe cewek lebay kayak gini. Keluarga kita gak bisa nerima. Paman. Nih aku mau ngomong dikit. Kamu gak boleh karena dia cuma seorang influencer, terus langsung negative thinking. Apalagi, Wanziku juga punya skill beneran. Ah udahlah, ngobrol sama orang tua kayak kamu gak nyambung. Ulangin lagi. Enggak apa-apa. Aku ingetin, kalau kamu masih bandel gini, aku bakal lapor ke papamu. Jangan dong. Aku kesini kan buat ngindarin papa. Aku nggak nonton lagi deh, oke? Pam, semalam main game semalaman capek banget. Aku tidur dulu ya. Tolong tutup pintunya. Influencer ini meskipun pakai topeng, tapi kok rasanya familiar ya? Perasaan ditolak Mas Jiang masih belum hilang. Sekarang main drama lagi sama Om-Om, bener-bener punya bakat jadi playgirl nih. Keluar. Siapa suruh masuk? Kamu nggak kunci? Gimana aku tahu ada orang atau enggak? Wow, tadi sengaja ya. Bos besar kayak gini ngintip cewek mandi. Ini pelanggaran hukum. Lihat istri sendiri melanggar hukum yang mana? Oke, tadi sengaja ngintip aku mandi. Sekarang nggak ngaku ya? Tunggu aja. Ada orang nggak sih? Anak orang kaya sok jagoan di sini. Paman. Pak Liu, cewek di samping pamanku siapa? ITU Tuan Muda dan Nyonya Muda. Nyonya Muda? Kapan aku punya tante baru? Murid yang satu ini beneran. Makin keterlaluan. Siapa yang kasih keberanian? Berani-beraninya bolos terus-terusan. Maaf Bu, pagi ini di rumah sakit. Ibuku ada masalah. Alasan? Nggak mau datang ya udah nggak usah datang. Iya Bu. Ada yang nggak tahu diri, sok jagoan, mungkin besok-besok. Berani melawan guru. Bapaknya suka kekerasan dalam rumah tangga, ibunya juga nggak bener. Seperti kata pepatah, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Bisa diharapin punya pendidikan yang baik? Iya dong. Berani ulangin perkataan tadi. Ulangi lagi, APA masalahnya, Dilaherkan tapi tidak kayuris orang tua. Kamu berani memukulku? Ayo, pukul aku kalau berani. Ngapain sih? Tara. Kamu.
Apa? Xiao Bao kenapa? Siapkan mobil, ke Universitas An. Lawan aku? Paman, kenapa baru datang? Meng Xiao Bao, aku suruh kamu berdiri. Jangan pikir karena ada orang tua yang membelamu, kamu bisa semena-mena. Lanjutkan jongkok, urusan ini belum selesai. Kamu baik-baik saja? Ya, Menghukum siswa tanpa alasan yang jelas, kamu ini kepala sekolah. Sepertinya sudah cukup lama menjabat, ya? Dr. Chen, nanti periksa seluruh tubuh Meng Xiaobao. Kalau ada satu rambutnya yang hilang, aku akan membuat orang ini membayarnya. Ya, bukan. Siapa kamu? Perani memukul pimpinan sekolah? Ini pelanggaran hukum. Aku akan melaporkanmu. Lanjutkan. Seniwa orang melihat. Meng Xiaobao yang pertama memukul. Hidungnya sampai berdarah. Orang tua temannya bilang, asalkan Meng Xiaobao mau minta maaf secara terbuka, mereka tidak akan menuntut secara hukum. Kalau tidak, akan dikeluarkan dari sekolah. omong kosong. Liu Rui yang pertama menghinaku. Bilang aku tidak punya orang tua, makanya aku memukul. Dia pantas dipukul. Ada apa ini? Bos HUO, Anda datang tidak bilang-bilang. Ini tidak sopan, Anda. Ada apa ini? Kepala sekolah. Meng Xiaobao kami. Pertama dihina teman, lalu dihukum oleh kepala sekolah. Ini. Atur sendiri. Anda tenang saja. Aku pasti akan membela. Keadilan untuk Meng Xiaobao. Kamu lihat APA, tidak pantas jadi guru. Besok tidak usah datang lagi. Kepala sekolah. Ayah Liu Rui, kamu diam. Bos HUO, maaf sudah membuat Anda datang. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ini semua kesalahan kami. Bagaimana kalau Anda duduk dan istirahat sebentar? Tidak perlu. Ingat wajah ini. Namanya Meng Xiaobao. Jaga dia dengan baik di sekolah. Jika ada sesuatu yang terjadi padanya, aku akan membuat seluruh sekolahmu tidak tenang. Bos Hua. Rasanya enak punya seseorang yang melindungi. Selama ini pertama kalinya ada yang membelaku. Aku sedikit tersentuh. Paman, hari ini berkat bantuan Paman. Bagaimana cara membalasnya? Cuma hukuman keluarga, kan? Ayo, aku kuat. Ada lubang nggak? Aku mau masuk. Malu banget. Anak kecil, fokuslah pada pelajaran. Paman, kamu tidak marah aku merepotkanmu? Kita suami istri. Jangan bilang begitu lagi. Ini untukmu. Cari waktu untuk belanja. Isi lemari pakaianmu. Sekarang kamu bukan hanya Meng Xiaobao, tapi juga istriku, Huo Qingyo. Si tua ini malu dengan penampilanku, ya? Padahal sudah rapi. Memang beda generasi. Tapi uang gratis, ngapain ditolak? Memikirkan apa? Nggak apa-apa. Makasih, Paman. Aku pasti akan boros. Pasti nggak akan mempermalukanmu. Sedang apa? Ngenet. Paman pasti nggak tertarik, kan? Aku nggak ganggu,
Main sendiri aja. Aku nggak ganggu waktumu, aku main di sini. Gak nyaman bersamaku? Nggak juga. Wanzi, hadiah 10 juta follower, boleh tunjuk wajah? Aku penasaran kayak apa wajahmu. Kamu juga nggak live lagi, nggak bisa kasih hadiah. Nggak ada tempat. Orang gila ini lagi. Nyaris ketahuan, untung paman gak sadar. Identitas internetku. Aku tidur dulu. Xiao Bao. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Kalau uang habis, Cukup kok, yang kemarin belum habis. kalau kurang, bilang saja. Iya, kamu tenang kerja aja. Perhatian si tua memang hangat dan kuat. Kamu ini gimana sih jalannya? Maaf ya, senior. Maaf, HP-nya nggak rusak kan? Kalau ada kerusakan, aku pasti akan ganti sesuai harganya. HP-nya nggak rusak. Kamu nggak perlu ganti. Wallpaper HP ini. Ada apa? Ini foto dari internet? Bukan. Ini foto ibuku. Oh, jadi. Senior, bercanda ya? Foto ibuku. Kok bisa ada di HP orang lain? Iya, foto ibumu. Kok bisa ada di HP orang lain? Camel. Senior, aku harus masuk kelas dulu. Aku pergi dulu. Wanzi ternyata dia. Tomat-tomat kecil ini yang paling penting. Untuk salad sayuran hari ini, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Sudah lewat jam 12 loh, sayang. Kita tutup siaran dulu ya. Dadah. Meng Xiaobao. Ternyata Wanzi yang selama ini kusayangi adalah kamu. Xiaobao, tunggu sebentar. Maaf. Sebelumnya aku yang salah. Sekarang aku ingin mengejarmu, kasih aku kesempatan boleh? Nggak usah, waktu itu aku yang terlalu lancang. Dia kenapa sih? Bukannya dulu nggak suka sama aku? 2 hari ini. Kok tiba-tiba dapat banyak pacar? Semuanya pada datang. Xiao Bao, ada masalah besar. Xiao Bao, ada masalah besar. Ada APA? Ada orang yang menyebarkan fitnah tentangmu di forum sekolah, bilang kamu dekat dengan orang kaya. Kerjanya orang ITU kaya dan banyak kuasa. Tua, jelek, dan botak. Dan dia memberimu banyak uang. Lihat nih. Orang di dalam mobil nggak kelihatan jelas. Masa bilang orang tua, jelek, pendek, dan botak? Om ini ganteng banget loh. Itu poin pentingnya. Yang penting reputasimu terganggu. Xiaobao, butuh bantuan? Urusanku sendiri, aku bisa menyelesaikannya. Lagi pula, kalau nggak bersalah nggak perlu takut. Senior Jiang, ada yang bisa kubantu? Kamu kan cowok. Sering menyusahkan cewek, seru ya? Senior, Meng Xiaobao bukan anak kecil lagi. Sok jagoan terus, dulu juga suka nempel-nempel ke kamu. Aku cuma mau bantu menyelesaikan masalah. Apa aku minta bantuanmu? Kayaknya kamu nggak paham apa yang aku bilang. Mulai hari ini, urusan Meng Xiaobao jadi urusanku. Ngerti nggak, senior? Dia benar-benar bermasalah.
Jangan tertipu olehnya, urusin aja urusanmu sendiri. Jangan ikut campur urusan orang. Senior Jiang, kamu membelaku ya? Apa dia beneran serius waktu ngungkapin perasaan itu? Apa yang terjadi? Xiao Bao, ini makanan favoritmu. Kok kamu tahu aku suka ini? Santai aja, makan aja dulu. Soal yang kemarin, udah dipikirin belum? Apa? Jangan-jangan kamu serius? Xiao Bao, aku serius. Aku benar-benar suka sama kamu. Ya ampun, senior, aku belum sempat mikirin. Tunggu aku mikirin dulu ya, nanti ku beritahu. Qingzhou, cucu menantu kok belum datang juga? Bikin gelisah aja. Sebentar lagi. Nenek. Ini Xiao Bao. Halo, Nenek. Xiao Bao baik sekali. Ini hadiah dari nenek, jangan diremehkan ya. Wah, mewah sekali. Cepat dipakai. Cantik, Xiao Bao, maaf ya. Kata Qingyo, kamu masih kuliah. Kalian sepakat belum ada acara sebelum lulus. Tapi tenang, setelah lulus, keluarga Huo pasti ngadain pernikahan yang meriah. Nggak apa-apa, Nenek. Om baik banget sama aku. Bagus, ini rumahmu sekarang. Main dulu di sini ya. Qingyo, antar nenek istirahat dulu. Baru berdiri sebentar, kaki nenek udah pegel. Tunggu aku balik ya. Kukira siapa? Rupanya adikku yang tidak tahu malu. Adik, pesta ulang tahun Nyonya Huo. Kok kamu, anak desa kampungan, bisa datang? Urusan gue datang dari mana? Lu jangan ikut campur. Siapa yang suruh lu makan? Gue datang dari mana? Itu urusan gue. Lu! Siapa yang suruh lu makan? Meskipun gue nggak tahu lu deket sama siapa. Tapi pernikahan gue sama Shen Shao udah ditentuin. Jangan macam-macam sama dia. Si culun itu kelihatannya nggak benar. Lagi pula urusan kalian berdua, gue malas ikut campur. Mulut lu nggak bisa ngomong yang benar. Ini bukan lain tin turunan keluarga Huo. Ini hadiah dari nenek Huo buat calon menantunya. Kenapa barang spesial ini ada di leher lu? Dia sekarang kasih ke gue. Bagus, karena udah ada di tangan gue. Gue akan bantu keluarga Huo ambil kembali gantinya. Kerjasama antara keluarga Shen dan Huo bakal segera terwujud. Nggak mungkin. Pasti lu yang nyuri. Mending lu sadar diri. Si Pat lepasin ITU.
Barang mahal kayak gini nggak cocok buat orang rendahan kayak lu. Nggak pantas dipakai. Dasar kurang ajar. Berani beraninya lu. Lepasin. Apa yang terjadi di sini? Barrington. Kok bisa jatuh? Duh, Gusti. Ayo, tangkap si maling ini. Siapa yang percaya? Halo, kali ini dia yang salah. Dia yang goblok, bukan gue yang mulai duluan. Sakit? Sakit. Hampir aja gue mati dicekik, untung masih selamat. Kalau enggak, lu udah janda muda. Om, ada orang mau ambil harta keluarga lu, nih. Lu mau urus atau enggak? Ayo. Suruh pembantu antar lu balik ke kamar dulu. Oh, Bos Hua. Cewek itu namanya Meng Fei Sui. Kakak tiri dari Nyonya Muda. Kali ini dia sama Shen Dashao. Datang ke pesta ulang tahun nenek, sekalian mau kerja sama lebih lanjut. Dengan keluarga Huo buat proyek Chengnan. Usir dia. Masih ada. Batalkan semua kerjasama antara keluarga Huo dan Shen. Ya. Tolong Nona Ming pergi dari sini. Bos Hao, dengar penjelasanku. Lepaskan. Bocah nakal, bangun kamu. Dasar bocah nakal. Xiao Bao masih kecil, lu mengerti. Kamu sudah tua bangka, masih ceroboh juga. Kalau cucu yang belum lahir ini sampai kenapa-kenapa, jual kamu pun tak bisa ganti rugi. Apa yang kulakukan, nenek? Apa yang kamu lakukan? Laki-laki sejati. Tahan beberapa bulan saja. Kenapa? Xiao Bao, kalian tidur lebih awal ya. Nenek tidak ganggu lagi. Ingat, jangan biarkan pria brengsek ini menyentuhmu. untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, kita harus jelas batasnya. Banyak bicara. Bu, tebak apa? Meng Xiao Bao sepertinya benar-benar berhasil mendekati. Pria tua apa? Katanya pria tua itu jelek dan tua. Lagi pula botak, demi uang. Dia rela melakukan apa saja, kamu yakin? Sekolah sudah heboh membicarakan ini, dan di forum sekolah. Ada foto pria tua itu, dan dia entah bagaimana. Dia bahkan bisa masuk ke pesta ulang tahun Nyonya Tua Huo. Keluarga Huo juga entah kenapa. Membatalkan kontrak keluarga Shen? Hah, itu bahaya. Bagaimana keluarga Shen nanti? Menyinggung keluarga Huo, keluarga Shen. Pasti hampir bangkrut. Tidak boleh, pernikahanmu dengan keluarga Shen Harus ditunda dulu. jangan buru-buru, kalau keluarga Shen benar-benar bangkrut. Kamu menikah ke sana, mau makan angin saja? Panggil pulang Meng Xiao Bao si gadis brengsek itu. Untuk makan, ngapain ajak dia makan? Aku saja jijik. Aku tidak bisa membesarkannya sia-sia selama ini. Parkir begitu dekat. Takut orang tidak tahu. Ini jemput aku, kan? Pria tua itu memang selalu berlawanan denganku, tidak memikirkan perasaanku yang difitnah. Malam ini, ibuku memanggilmu pulang makan. Kamu suruh pulang, aku langsung pulang. Aku tidak punya harga diri. Oh ya,
Katanya tidak akan berhubungan lagi, keluarga kalian semua amnesia ya. Kamu, Meng Xiaobao. Jangan sok-sokan, malam ini kamu harus pulang. Lepaskan aku. Xiao Bao. Butuh bantuan? Senior Jiang. Senior Jiang, kebetulan sekali bertemu kamu di sini. Sebagai terima kasih karena kemarin kamu membantuku mengembalikan buku. Malam ini kita makan bersama. Yuk. Kalau aku bisa dekat dengan Zhang Shuhao yang enak orang kaya ini. Ngapain lagi peduli sama Shen yang hampir bangkrut itu? Meng Fei Shui. Bukannya kamu tadi mengajakku makan? Kamu sibuk banget, sempat nggak? Aku. Gampang kok, nggak usah sungkan. Xiao Bao. Apa yang kubicarakan waktu itu? Sudah kamu pertimbangkan? Senior, kami berdua masih ada urusan. Kalau kamu sibuk, silakan duluan. Mulai sekarang, Meng Xiaobao adalah orangku. Kalau kamu berani menyakiti Xiaobao, aku akan membuatmu tahu akibatnya. Gawat, nggak ada yang naksir. Tiba-tiba pada datang semua. Gimana nih? Bilang. Kok kamu bisa akrab banget sama Jiang Shuhao? Kamu kasih dia obat apa sih? Aku juga nggak tahu. Kalau kamu tahu, tolong kasih tahu aku. Kamu, Meng Xiaobao. Ikut aku. Kamu gila ya? Kalau sakit, gimana? Kapan aku bilang mau ikut kamu? Mamaku malam ini mengundangmu makan malam. Jangan nggak tahu diri. Terus? Kamu akan segera tahu. Apa? Apa yang terjadi di sana? Ya, Ada apa dengan orang ini? Kenapa? berantem. Ada apa sih ini? Ini kenapa sih? Meng Xiaobao. Aku kan kakakmu. Kok kamu bisa memukulku hanya karena aku menasihatimu untuk jaga diri? Apa-apaan sih? Ini bukan yang di forum. Meng Xiaobao yang cari suguhan kaya. Iya dia sendiri disokong pria tua. Udah gitu sekarang malah berani mukul orang. Sungguh tak tahu malu. Ayo kita lapor polisi. Dia keterlaluan. Nggak tahan lihatnya. Lapor polisi, lapor sekarang juga. Halo Pak Polisi? Ini gedung kuliah 1 Universitas Anda, ada kasus perundungan di sini. Apa ini masuk wilayah tanggung jawab Bapak? Duh Gusti, si kecil ini kok datang lagi. Rektor Lee, saya justru korban. Dia yang mulai duluan. Saya sama sekali tidak melawan. Bapak harus adil. Hukum berat pelaku perundungan seperti dia. Aku menundung kamu? Kamu yakin mau berdebat? Kamu jangan banyak alasan. Pak, kok bisa datang? Pak, kamu. Wah bos HUO, ada apa bapak datang? Siapa pelaku perundungan? Jelas terlihat di video. Orangnya saya bawa dulu. Bos Hua, Xiaobao adikku mau dibawa kemana? Kalian kenal? Tidak mau jelaskan hubungan kita padanya? Kalau sampai Meng Fei Shui, keluarga vampir itu tahu aku menikah dengan sosok seperti Pak, pasti mereka akan gila. Pokoknya jangan sampai merepotkan Pak. Pak, hubungan kita perlu jelaskan apa ke orang luar? Kamu. Bener juga, yuk pergi. Dasar Lon. Kamu, mending pikirkan cara jelasin video ini dulu. Peraturan kampus Anda sudah lupa ya? Pulang langsung salin 10 kali, nggak selesai nggak boleh kuliah. Ayah. Dasar lonte ini bikin aku salin peraturan semalaman. Meng Xiaobao, hari ini aku harus habisin kamu. Meng Xiaobao, masih sibuk belajar? Yang mulai duluan yang salah, jangan maksa aku memaki. Lehei ini APA? Ini undangan pesta dari senior Jiang. Buah tangan dari organisasi, beberapa orang. Jangan sampai ngiler lihatnya ya. Ngapain ketawa? Kalian yang gak kebagian. Lalu bilang anggurnya asam. Baiklah, aku temani kamu sekali ini. Kok bisa kamu punya? Kakak kelas Jiang tidak kekurangan uang, dia mentraktir semua teman sekelas. Kamu pikir hanya kamu yang spesial? Lucu sekali.
Lihatlah tingkahnya, seperti merak yang sedang memamerkan bulunya. Masih berpikir kakak kelas Jiang bisa menyukainya. Siapa tahu, kakak kelas Jiang kan anak orang kaya. Bukan sembarang orang bisa mengejarnya. Setidaknya lihatlah diri sendiri di cermin. Betul. Kakak, ayo kita minum bersama. Xiao Bao, sini. Kakak, aku. Aku duduk di sini saja. Xiao Bao. Kamu tidak minum alkohol kan? Aku minum ini saja. Oh, Maken. Kuaci enak. Mau makan semangka? Kakak Jiang tampan dan ceria, seperti anak besar. Di satu sisi adalah cinta pertamaku, di sisi lain adalah pria dewasa yang sempurna. Ya ampun, aku benar-benar tidak ingin memilih. Paman, Xiao Bao, ini pamanku. Aduh, Perkenalkan dulu, ini pamanku. Boleh juga, Meng Xiaobao. Dulu aku meremehkanmu. Menyuruhku datang setelah kerja. Hanya untuk menghadiri pestamu, atau ada maksud lain? Paman, aku hanya ingin memperkenalkan Xiao Bao padamu. sialan. Tidak perlu, orang yang pura-pura bodoh tidak ada gunanya dikenalkan. Xiao Bao, kamu mau kemana? Ganti baju. Kakak, kamu ada waktu besok? Aku ingin mengajakmu nonton film. Meng Xiao Bao, sejak aku memilihmu, aku tidak akan melihat orang lain lagi. Padahal tadi, masih tertawa-tawa dengan Meng Xiaobao. Kenapa? Meng Xiaobao, dasar perempuan bajingan. Semua hal baik jatuh ke tanganmu, aku akan memberimu pelajaran. Kamu mengejar apa? Keponakanku sedang menunggumu di dalam. Aku tidak tahu kakak Jiang adalah keponakanmu. Kakak Jiang. Panggilannya mesra sekali. Kalau aku, Paman besar. apa hubunganmu dengan keponakanku? Dia hanya senior kampusku, itu saja. Kurasa tidak sesederhana itu. Aku tahu, dan kamu lebih tahu tentang keponakanku. Dia tertarik padamu, dan kamu setengah menolak setengah menerima. Bukan seperti itu. Orang yang kamu katakan suka sebelumnya. Jangan-jangan dia? Jadi benar. Aku ada urusan, pulang dulu. Kamu main saja. Terakhir kali, di pesta senior Jiang. Aku juga tercengang. Seseorang gagal merayu pria tua. Bahkan senior Jiang dan pamannya tidak dilewatkan. Benar-benar tidak pilih-pilih usia ya. Yang kamu maksud pasti Meng Xiaobao. Aku heran kenapa dia pulang cepat hari itu. Senior Jiang juga tidak senang. Ternyata begitu. Ya ampun, sedihnya punya teman sekelas seperti dia. Nama sekolah jadi jelek karena dia. Kamu sakit jiwa ya? Lidahmu terlalu panjang sampai membungkus otak kecilmu, ngomong sembarangan. Kenapa? Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab?
Kamu tidak tahu malu, hari ini. Aku akan memberimu pelajaran atas nama ibumu. Meng Xiaobao berani memukulku? Kenapa? Hipoglikemiaku, kenapa datang di waktu yang tidak tepat? Kamu. Kamu yang sengaja jatuh, aku tidak menyentuhmu. Kalian semua lihat, aduh, panggil ambulans. Hubungi keluarganya. Ada yang dipanggil Om, halo? Apakah Anda orang tua Meng Xiaobao? Dia pingsan di lapangan olahraga. Kami akan mengantarnya ke rumah sakit. Xiaobao jangan sampai kenapa-napa. Dia sedang mengandung anak keluarga Huo. Kamu juga, tahu dia hamil. Masih membiarkannya beraktivitas di sekolah. Bagaimana kondisi istriku? Tidak masalah besar, hanya pingsan karena hipoglikemia. Istirahat sebentar akan membaik. Syukurlah, dokter. Bagaimana dengan bayinya? Bos Huo, anak ini. Kalau dokter tidak bilang apa-apa berarti tidak apa-apa. Usia kandungan Xiaobao masih muda, jangan beri tekanan. Iya, kamu benar. Kita lihat Xiaobao. Aduh, jangan bergerak. Sekarang yang paling penting adalah istirahat. Butuh apa saja? Kamu hanya perlu memberitahu Kinyo saja. Ibu benar, jangan lupa kamu masih mengandung. Benar, aku masih mengandung. Dia baik-baik saja. Hampir ketahuan, ternyata satu kebohongan. Harus ditutupi dengan 100 kebohongan. Baguslah, kalian berdua ngobrol saja. Aku tidak mau jadi lampu latar kalian. Aku pergi dulu. Paman. Cuma sehari tidak bertemu, sudah bikin khawatir. Jadi wanita seorang pria kaya raya. Enak ya? Wah, dengan kartu hitam ini, belanja semaunya. Seperti tidak perlu bayar. Kamu memikirkan apa? Aku berpikir, pernikahan ini palsu. Anak dalam kandungan juga palsu. Kalau sampai keluarga Huo tahu, paman juga tidak bisa melindungiku, kan? Jangan terlalu dipikirkan, kan bukan kamu yang memaksa mereka memberi uang. Masa bisa disebut menipu? Meng Xiaobao, ternyata begini caramu dapat uang. Akhirnya ketahuan juga, bersiaplah untuk kehilangan reputasi. Bos Huo, aku adalah junior langsungmu. Dulu aku sangat mengagumimu. Setelah bekerja sama, aku semakin kagum padamu. Bisakah aku selalu berada di sisimu? Tenang saja. Aku tidak menginginkan apa-apa. Suamiku. Aku cuma mengantarkan dokumen, kok malah ketemu adegan begini. Drama yang menarik sekali. Ternyata kamu terlalu menarik. Kamu harus introspeksi diri dengan baik. Bos Huo, kamu sudah menikah? Seperti yang kamu lihat. Aku tidak ingin istriku salah paham. Masih belum pergi? Dadah. Tak kira kamu cukup populer. Apa kamu tidak marah padaku? Mengganggu jodohmu? Kamu benar. Membosankan? Aku tidak ingin orang lain memotong jodohku. Kalau begitu, mulai sekarang. Aku harus lebih ketat padamu. Tidak usah repot-repot, Paman, aku pasti menjaga diri. Dokumen dari rumah sudah kuantar, aku pergi dulu. Dadah. Melihat orang lain mengungkapkan perasaan pada Paman, kok aku tidak senang ya? Kapan mulai merasa Paman lebih penting daripada kakak kelas? Xiaobao Xiaobao. Tunggu sebentar. Kamu. Kak,
Ada apa cari aku? Aku mau minta maaf soal kejadian di pesta itu. Pamanku memang orangnya seperti itu. Kalau dia ngomong yang nggak enak, nanti aku yang jagain kamu. Jangan dekat-dekat sama Kak Jiang. Om pasti cemburu lagi. Kamu itu Wanzi kan? Kok kamu tahu? Aku fans beratmu. Kamu itu Tuan Jiang? Iya, aku. Kak, soal ini bisa kamu jaga rahasia buat aku? Aku janji, enggak akan bilang ke siapa-siapa. Tapi ngomong-ngomong, soalnya aku ini fans beratmu, besok boleh aku traktir makan? Cuma kita berdua, kayaknya enggak nyaman deh. Aku ajak yang lain juga, tenang aja. Aku bakal serius nanganin ini. Ya udah, besok ketemu. Halo. Wah, terlalu semangat nih. When you. Xiao bao, xiao bao. Kak, hari ini ulang tahunmu ya? Bukan ulang tahunku. Tapi ini hari yang lebih penting dari ulang tahun. Maksudmu apa? Xiao Bao, aku sudah suka sama kamu lama. Sejak hari pertama ketemu, aku sudah suka sama kamu. Jadi pacarku ya? Ini enggak tepat. Mana yang nggak tepat? Keluarga, sifat, atau umur? Ini semyok bikin masalah. Masalahnya adalah dia itu bibimu. Paman, Om, aku bisa jelasin ini. Panggil aku apa? Suamiku. Xiao Bao, kamu panggil dia apa? Keponakanku nggak dengar jelas, panggil lagi. Pintar. Keponakanku. Xiao Bao, nikah sama pamanku. Kalian beda umur belasan tahun, aku nggak percaya. Tadi kan kamu sendiri yang bilang umur bukan masalah. Ayo keponakan. Panggil aku tante. Tidak, Jangan lupa, hidup nyamanmu sekarang siapa yang kasih? Mau jadi keponakan yang baik atau memaksaku untuk menghukummu? Pikirkan baik-baik. andai saja aku tahu sejak awal Wanzi adalah dia. Lepaskan aku. Aku tidak akan pergi denganmu. Paman, tenang dulu. Kamu tahu tidak? Senior Jiang sepertinya. Melamar Meng Xiaobao. Wanita ITU pantas APA? Padahal jarak mereka jauh banget. Entang tidak jadi, kalau tidak kita pasti pada hari. Ayah, Meng Xiaobao kelihatannya tidak sopan. Kalian membicarakanku? Pergi, cepat pergi. Kamu memang hebat, tapi rahasia-rahasia ini sepertinya sudah ku ketahui. Apa maksudmu? Menghadangku di toilet untuk bicara rahasia? Aku harus berterima kasih padamu? Jangan sok jago di sini. Masalahmu pura-pura hamil untuk menipu pernikahan. Disembunyikan rapat ya? Jika ku sebarkan rahasia ini, kamu bisa mencobanya. Coba saja. Tidak bisakah kamu pakai otakmu yang bego itu untuk berpikir? Masalah sebesar ini, mana mungkin aku sembunyikan sendirian? Katanya aku nyari sugar daddy?
Ayo tunjukkan aksi bunuh dirimu. Lihat apakah nyawamu kuat menerima konsekuensinya. Kamu, Berani-beraninya saja, jangan sampai kubuatmu malu. Jika nanti jadi tikus yang dikeroyok orang, bukan aku yang salah. dia tidak takut. Dia benar-benar tidak takut? Tidak mungkin. Dia jelas-jelas menipu pernikahan. Berani-beraninya dia bersikap seperti ini. Kembali sini. Jelaskan. Baru ketemu sudah kangen ya? Bagaimana kalau aku yang nelpon duluan? Telepon sekarang juga. Ada apa? Kabari terbaru bandara, penerbangan Nona Shendelai. Anda sudah menunggu 2 jam, istirahat dulu saja. Aku tutup dulu. King Zhou, terima kasih. Sudah larut masih menjemputku di bandara. Kupikir kamu tidak akan peduli lagi padaku. Apa rencana pulang ke Indonesia? Tidak betah di luar negeri? Luar negeri bagaimanapun. Tanpamu juga tidak baik, King Yo. Bisakah kita seperti dulu? Aku sudah menikah. Apakah karena aku? Aku tidak keberatan. Aku lebih tidak ingin istriku keberatan. Urusanmu setelah kembali ke negara, aku akan atur. Jangan coba-coba lagi yang lain. Xiao Bao, Kemarin malam kamu pergi kemana? kamu peduli padaku? Ya, peduli padamu juga peduli pada diriku sendiri. Kalau ada wanita lain, beritahu aku lebih awal. Aku juga tidak akan mempertahankan statusmu sebagai istri Huo. King Yo, siapa adik ini? Orang bilang imut tidak ada artinya di depan seksi. Ternyata pria tua juga suka yang begini. Oke, aku sudah tahu jawabannya. Aku pergi, biar kalian berdua lebih leluasa. King Yo, bukannya kamu bilang akan menemani aku melihat-lihat perusahaan? Xiao Bao ini sedang hamil. Kalau sampai ada apa-apa, bagaimana nanti? Ada Xiao Bao. Syukurlah tidak apa-apa. King Yo, aku sudah memarahinya. Kalian berdua bertengkar karena apa? Ada masalah bilang sama nenek, nenek yang bela kamu. Tanya dia. Urusan suami istri, kami selesaikan sendiri. Tidak usah merepotkan nenek. Bukan seperti yang kamu pikir, urusannya akan aku. Jelaskan semuanya padamu. Masih marah? Ayo makan. Xiao Bao. Aku Xiao Bao. Xiao Bao, ini aku. Sudah lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Tanpamu aku baik-baik saja. Kalau kamu baik-baik saja, ayah tenang. Kalau begitu aku bisa pergi sekarang. Tapi, ayah tidak baik-baik saja. Apa urusannya dengan aku baik atau tidak? Xiao Bao, ayah tahu salah, semuanya salah ayah. Ayah minta maaf, tidak seharusnya meninggalkanmu. Tapi aku sudah dapat balasannya. Dokter bilang aku kena leukemia. Kalau tidak transplantasi sumsum tulang, aku tidak akan lama lagi. Xiao Bao, kamu tidak akan tega meninggalkan ayah, kan? Memang Tuhan adil. Tidak boleh misalmu sama sibuk kamu seperti ini. Jika kamu berniat mencari saya untuk mencocokkan sumsum tulang, maka kamu bisa pergi jauh-jauh. Aku tidak bisa makanya. Xiao Bao. Sejak hari itu, kita sudah memutuskan hubungan ayah dan anak. Kamu yang egois seperti ini, sama sekali tidak pantas menjadi ayahku. Xiao Bao. Nyonya sudah sampai di sekolah dengan selamat.
Hanya saja ada sedikit kejadian di jalan. Kejadian apa? Ayah Nyonya mencarinya, tapi Nyonya sudah menanganinya. Pastikan keamanannya. Fake, Boss HUO. Kinyo, terima kasih sudah mengatur pekerjaan untukku. Aku traktir kamu makan hari ini. Kita sudah lama tidak makan bersama. Makan di restoran favoritmu itu lagi. Tidak usah, aku harus menjemput istriku untuk makan di luar. Aku tidak bermaksud merusak hubungan kalian. Hanya teman biasa makan bersama, tidak boleh juga? Lain kali bersama istriku. Qingzhou, hari ini tidak bisa. Aku sedikit hipoglikemia. Tidak enak badan, jadi minta pulang lebih awal. Aku ada rapat. Keluar. Kinyo, kamu benar-benar tidak mau aku lagi. Ulangi sekali lagi. Keluar. Aku tidak akan membiarkan orang lain merebutmu, kamu hanya milikku. Siapapun yang mencoba merebutmu, pantas mati. Sudah kuduga pria tua tidak bisa diandalkan. Apa salahku? Diperlakukan seperti ini. Cerai. Harus cerai. Kamu bilang lamun di kelas saja, sudah tidak bisa dimaafkan. Masih berani melihat ponsel dengan terang-terangan, membuat kebisingan. Mengganggu belajar teman-teman. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apakah ada pria yang mengirim pesan mesum lagi padamu? Kamu menuduh muridmu sendiri tanpa bukti. Inikah sikap seorang guru? Lawat tayak akan hinggap di teller yang tidak retak. Murid seperti kamu yang reputasinya buruk, lebih baik tidak usah. Bukan kamu yang tidak mau murid seperti aku, tapi kamu tidak pantas menjadi guruku. Wahai cantik, mau kemana? Aku bisa antar, sekalian saja. Aku kasih harga murah. Apa rumah sakit searah? Sepi jalan, naik aja. Bu, aku bentar lagi ke rumah sakit ketemu kamu. Kan dari awal cuma tipu-tipu, gimana aku bisa percaya beneran? Huo Qingyo, aku kasih kamu kebebasan. Wah, adik udah bangun. Ini mana? Bukannya mau anterin aku ke rumah sakit? Rumah sakit? Rumah sakit mana ada yang seru kayak sini? Di sini, tengah hutan belantara, kan lebih seru. Aku lagi hamil, jangan macam-macam ya. Suami, oh! Target perusahaan tahun ini, di bidang energi baru harus tercapai. Suami, aku lagi hamil. Jangan dekat-dekat. Aku dibayar buat kerja. Peduli apa kamu hamil apa enggak? Cepat cariin lokasi Xiao Bao. Ya, paham. Aduh. Aduh, dasar cewek ini. Kamu berani nendang aku. Kinyo, kamu mau kemana? Dengar-dengar rapotnya dibatalin. Ada apa ya? Bukan urusan kamu, sana urusin aja kerjaanmu. Aduh, aku cuma peduli aja. Belum pernah ada hal yang bikin kamu kehilangan kendali kayak gini. Kamu gak perlu tahu, yang penting jangan ganggu aku. Bantuan terbesar kamu buat aku. Gak nyangka si Meng Xiaobao itu, di hati kamu, ternyata udah nguasain posisi yang segitunya penting. Sayangnya, kamu gak bakal keburu. Nona Shen, usulan kamu udah aku pertimbangin. Tapi duit dikit itu, gak cukup buat bikin aku ngabdi ke kamu. Aku bisa kasih kamu satu. Rahasia besar Meng Xiaobao. Hamil palsu buat tipu nikah, ya pasti bener dong. Nona Shen, jangan sia-siain info yang aku kasih ya. Bahkan langit lagi bantu aku, Meng Xiaobao. Mimpi jadi nyonya kaya raya kamu, udah waktunya diungkap. Lari aja, di tengah hutan begini, mau lari kemana? Dasar cewek kecil.
Kelihatannya lembut, gak nyangka berani nendang gue. Kamu cari mati sendiri, tadinya mau perlahan. Hari ini gue bakal mainin kamu sampai mati. Gue mainin kamu sampai mati. Om. Kenapa kamu? Kamu yang nyelamatin aku? Udah, jangan banyak bicara. Aku anterin kamu ke rumah sakit dulu. Ayo, pergi. Tidak usah kau antar, aku bisa jalan sendiri. Sudah saatnya begini masih sok kuat. Kita sebentar lagi bercerai. Ini tidak pantas. Siapa yang bilang mau bercerai? Hubunganmu dengan Nona Shen pasti sangat baik, ya? Dulu kita juga begitu. Sebentar lagi berakhir. Dia bilang padamu? Jangan tanya siapa yang bilang padaku. Aku tidak akan menghalangi kalian berdua. Diam. Pergi ke rumah sakit dulu. Urusan lainnya aku yang urus. Kalian bukan anak kecil lagi, jangan ngambek nolak diantar sopir. Hal seperti ini tidak akan terjadi. Kalau anak ikutmu, lalu ada apa-apa. Aku tidak akan memaafkanmu. Bu. Xiaobao butuh istirahat, ibu keluar dulu. Tunggu hasil pemeriksaan dokter keluar, baru bicara juga tidak terlambat. King Wan, ternyata benar kau. Tante, lama tidak bertemu, masih cantik dan anggun seperti dulu. Wah, anak ini selalu bisa bikin tante senang dengan kata-kata manis. Ah, dulu Kingyo. Seandainya menikahimu saja. Tante, jangan bicara begitu. Sekarang Kingyo kan sudah ada yang menemani, bukannya baik-baik saja? Ah, mana mungkin dia yang menemani Kingyo. Lebih tepat Kingyo yang menemani dia. Setiap hari seperti tidak punya otak. Kalau bukan karena dia dan anak dalam kandungannya, aku tidak akan mengakuinya. Apa Meng Xiaobao hamil? Tapi waktu itu aku dengar dia bicara dengan temannya. Bilang sesuatu tentang hamil palsu untuk menipu pernikahan. Tan, apa katamu? Maaf, mungkin aku salah dengar. Jangan dianggap serius. Tidak bisa. Tante periksa saja, pasti ketahuan. Aku cuma dengar sekilas. Tidak bisa, aku harus lihat. Aku mendengar telinga. Aku tidak bisa. Istri seperti ini. Wah tante, jangan gegabah. Nanti malah membuatnya curiga. Sekarang Kingyo sudah dibelakang oleh Meng Xiaobao. Lebih baik kita selidiki dulu diam-diam. Kalau benar hamil, tante bisa diam-diam menyingkirkan si pengganggu ini. Wah, Qingwan, kami Meng lebih bijaksana. Kita segera atur orang untuk menyelidiki. Aku temani tante. Kita segera atur orang untuk menyelidiki. Aku temani tante. Ibu. Jangan panggil aku ibu, kamu tidak pantas. Masuk ke keluarga Huo. Buka matamu lihat ini. Kamu penipu. Aku pikir sudah hamil beberapa bulan. Tapi perutmu sama sekali tidak terlihat. Awalnya kukira karena masih muda jadi tidak kelihatan. Ternyata kamu sama sekali tidak hamil. Ingin naik derajat dengan anak? Lihat dulu kemampuanmu sendiri. Bukan begitu, Ibu. Aku. Kamu cuma mau uang kan? Ini 20 juta, Ambo. Cepat cerai dengan Kingyo. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Xiaobao bukan penipu. Semua ini suruhanku. Bukan salah dia. Kau bisa bayar dia untuk pergi. Aku juga bisa bayar dia untuk tetap di sini. Kalau ada masalah, hadapi aku. Kingyo, kamu mau bikin aku mati marah ya? Kalian berdua ternyata bersekongkol menipu kami. Bukan karena hamil lalu bisa jadi Nyonya Huo. Masuk keluarga Huo atau tidak, aku yang tentukan. Masih ada masalah apa, Ibu? Paman, jangan bertengkar. Aku bisa pergi. Baik, aku pergi. Maaf. Kamu tidak perlu minta maaf. Awalnya memang aku butuh uang. Kamu butuh orang, kita saling membutuhkan. Sampai sekarang, tidak ada yang ingin melihat ini. Tapi aku juga harus bertanggung jawab. Aku sudah selidiki semuanya. Sopir itu sudah ditangkap. Masalah Iwan akan kuselesaikan. Aku dan dia hanya masa lalu. Aku dan kamu punya masa depan. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Aku ingin menyendiri dulu. Baik. Asal kamu tidak pergi, aku beri waktu.
King Wan, ternyata kamu lagi. Waktu itu berkat informasimu tentang kehamilan palsu Meng Xiaobao, dia benar-benar bermaksud jahat. Bibi, sudah selesaikan. Masalah ini jangan dibahas. King Yo melindunginya seperti anak sendiri. Aku untuk sementara tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah anak dalam kandunganku hanya bisa Huo King Yo. Daripada begitu, lebih baik kita memanfaatkan situasinya. Bibi, aku ingin beberapa waktu lagi. Aku akan memberimu kejutan. Benar, sungguh. Aku tidak akan membohongimu. King Yo, jarang-jarang kamu mau menemaniku makan. Aku sangat senang. Kamu yang mengirim foto kita ke Xiaobao. Kamu juga yang menyuruh orang menghinanya. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu datang untuk menuduhku? Kamu jelas mencintaiku lebih dulu daripada dia. Kenapa kamu berubah sesep hari ini? Dia adalah istriku. Tentu saja aku mencintainya. Bagaimana jika dia nanti bukan lagi? Mengancamku? Maaf, aku salah bicara. Kalau kamu sudah bicara sampai sejauh ini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Minum anggur ini, kita berpisah dengan baik. Baik. Qingzhou, Aku ada urusan, duluan ya. King Yo kamu mabuk, aku antar kamu istirahat. Apa yang kamu lakukan padaku tadi malam? King Yo, kamu salah paham. Tadi malam kamu mabuk, aku antar kamu ke kamar istirahat. Kamu yang memaksaku tinggal. Dia bilang sebenarnya kamu masih mencintaiku. Kata-katamu itu hanya emosi. Pergi. Qingzhou, tadi malam kita sudah berhubungan. Ini fakta yang tidak bisa disangkal. Fakta apaan? Ini semua jebakanmu. Aku beritahu kamu. Sebentar lagi ada yang akan mengantarkan obat. Lebih baik kamu minum. Huo Qingzhou, kamu tidak bisa lari dari tanganku. Bagus sekali King Wan, kamu benar-benar hamil. Anak keluarga Huo. Apa yang kamu bicarakan ini? Gadis baik mana yang menggoda suami orang? Shenqing Wan tidak tahu malu. Kamu sudah tua, masih ikut-ikutan ngomong sembarangan. Dulu aku dan Ayau sudah curiga dia bermasalah. Ingin masuk keluarga Huo dengan hamil? Jangan mimpi. Ibu, dia Meng Xiaobao lah ya. Pura-pura hamil untuk menipu pernikahan, harus diusir dari keluarga Huo. Tidak perlu kamu usir, aku akan pergi sendiri. Siapa? Kamu adalah menantu keluarga Huo, tidak perlu pergi kemana-mana. Aku bisa jelaskan. Tidak perlu. Apa kebenaran masih penting? Aduh, cepat kejar dia. Kakak senior, boleh nebeng? Tentu saja boleh. Berani kamu bawa satu coba. Xiaobao. Berani kamu pergi. Xiaobao bebas, apa yang tidak berani? Paman, kami pergi dulu. Wah, ganteng banget. Memang ganteng. Kok ada cowok seganteng ini? Nyonya Huo, suamimu ada di sini. Mau kemana? Dia tadi memanggilnya apa? Nyonya. Apa aku tidak salah dengar? Bos Huo adalah orang kaya yang digendong Meng Xiaobao. Aku bukan istrimu, kami sebentar lagi bercerai. Selama kita belum bercerai, kamu tetap nyonya. Yang lain harus minggir. Urusan kalian apa? Bubar. Sudah bubar.
Lepaskan aku benar-benar ada urusan. Urusan magang? Aku sudah berbicara dengan sekolahmu. Menandatangani perjanjian kolektif, kamu hanya bisa ke Huo Group. Kamu tidak masuk akal, aku hanya ingin jauh darimu. Dalam hal tinggal di sampingku. Bahkan jika kamu menangis, aku tidak akan mundur. Paman, bisakah kamu menghargai Xiao Bao? Dia adalah mahasiswa yang punya perasaan, bukan boneka. Kamu bicara tentang penghargaan? Mengincar bibi sendiri. Masih bicara tentang penghargaan? Sudah. Aku ikut kamu. Xiao Bao, jika kamu tidak mau, asal kamu bilang, aku akan membantumu dengan segala cara. Bahkan jika orang ini adalah pamanku. Huo Qingzhou. Senior Jiang, terima kasih. Kita tidak bisa bersama. Untuk apa kamu bawa aku ke sini? Aku tahu kamu tidak ingin bicara tentang perasaan sekarang. Kalau begitu kita bicara tentang pekerjaan. Posisi magangmu adalah asistenku, aku ajak kamu datang lebih awal. Untuk mengenal lingkungan kerja, ada masalah? Xiao Bao, selamat datang magang di perusahaan. Jika ada yang tidak kamu mengerti, bisa langsung tanya aku. Ini rencanamu? Sibuk saja urusanmu. Aku sengaja meletakkan meja di sebelah mejaku. Untukmu, nanti kamu kerja di sini. Semua sumber daya yang kamu butuhkan, akan aku berikan. Ini adalah hak istimewa Nyonya Huo. Berarti aku harus setiap hari berada di seberangmu? Aku tidak suka seperti ini. Lalu, kamu suka yang bagaimana? Maaf, aku bisa menyuruh orang. Mengatur ulang. Sudahlah, ngomong juga kamu nggak ngerti. Gak apa-apa, lagi pula kita masih punya banyak waktu bersama ke depannya. Aku pelan-pelan akan berubah menjadi yang kamu suka. Ini kamu pegang, kantor ini bisa kamu masuk kapan saja. Oke Bos Hao, kalau tidak ada hal lain. Aku pergi dulu, besok aku akan datang tepat waktu. Baik, aku ajak kamu makan dulu. Tunggu di bawah, aku ambil mobil. Ayam kampung tetap ayam kampung, nggak akan bisa jadi phoenix. Meng Xiaopao, kamu bawa-bawa ibu sakit dan ayah penjudi. Nggak benar-benar mikir nikah dengan keluarga Huo bisa mewujudkan mimpi, kan? Apakah takdir akan berubah? Aku nggak tahu. Tapi aku bisa lihat, kamu cukup kesal. Kamu, Kamu masih mau main tuduh sembarangan? Percaya nggak kalau aku dorong? Anakmu benar-benar hilang, Om Tua bukan cuma nggak marah. Malah puji aku kerja bagus. kamu kejam banget. Meng Xiaobao, jangan senang dulu. Aku punya banyak cara buat ngalahin kamu. Dasar anak kurang ajar, ternyata di sini. Waduh, lihat nih, lihat. Dari ujung kepala sampai kaki pakai merek mahal. Emang kaya ya? Kamu mau apa? Mau apa? Aku setiap hari melayani ayahmu yang gak berguna ini. Paling gak kasih aku sedikit upah susah payah. Kasih aku uang 5 juta. Ambil terus aku pergi. Yang sakit bukan cuma ayahku, kamu juga sakit parah. Kamu. Dasar anak kurang ajar. Berani menghina aku? Dengar ya, hari ini kamu kasih uang atau enggak? Kalau enggak, aku enggak bakal bikin kamu tenang. Apa sih, siang-siang berantem? Pergi, bukan urusanmu. Lepasin dia. Jangan mendekat, minggir. Taruh pisaunya, jangan bergerak. Minggir, bukan urusan kalian. Awas aku bunuh dia. Siapa yang maju aku tikam. Minggir, pergi. Lepasin aku. Ayah, Xiao Bao, ayah akhirnya bisa melindungimu. cepat panggil ambulans. Ayah, jangan tidur.
Aku janji, sumsum tulang akan kuberikan padamu, ayah. Xiao Bao. Cepat panggil ambulans. Xiao Bao. Ayah. Dokter, bagaimana kondisi ayahku? Untung dibawa tepat waktu, operasinya sukses. Saat ini tidak ada bahaya mengancam nyawa. Tapi pasien menderita leukemia, perlu transplantasi sumsum tulang. Kamu bisa melakukan tes kecocokan. Syukurlah. Kamu bisa mandi dulu di kamar mandi depan, bajumu penuh darah. Nanti pulang bikin orang takut. Baik, terima kasih dokter. Kenapa baru datang Sakaran? Dari tadi ngapain aja? Aku kasih tahu, anak dalam kandunganku ini tidak ada hubungannya denganmu. Anak ani maliku, kamu tidak boleh melarkannya untuk orang lain. Ternyata anak dalam kandungan Shen Qingwan. Bukan milik om itu. Pergi sana, anakku ini. Mau ku bikin pakai nama siapa ya terserah aku. Kamu pulang sana. Hari ini aku bunuh kamu. Berhenti. Kamu laki-laki macam apa? Memukul wanita dan anak sendiri. Aku ingat, kalau dari itu lagi, aku akan kirim kamu ke kantor polisi. Meng Xiaobao, kok bisa kamu? Shen Qingwan, jangan takut. Selama aku di sini, aku tidak akan biarkan dia menyakitimu lagi. Dasar perempuan, ku bunuh kamu. Shen Qingwan, ngapain diam saja? Cepat telepon polisi. Hari ini kamu beruntung. Bagian yang luka, jangan kena air, dan jangan lupa oleskan obat penghilang bekas luka. Wajah cantik seperti ini, kalau sampai rusak sayang sekali. Meng Xiaobao, kenapa kamu membantuku? Aku sudah memperlakukanmu dengan buruk, bahkan ingin merebut Huo Qingyo. Seharusnya kamu membenciku. Girls help girls. Lagi pula, selain status kita sebagai rival, pada dasarnya kamu adalah seorang ibu hamil. Aku tidak tega melihatmu dalam bahaya. Kamu sudah tahu? Anak ini bukan milik Huo Qingyo. Kamu bisa saja memberitahunya. Kalau karena hal ini kamu bisa memisahkan aku dan Om, hubungan kita juga cuma segini. Ngomong-ngomong, menurutmu hubungan yang didapat dengan tipu daya bakal langgeng? Sudah, aku masih harus cari donor sumsum tulang untuk ayahku. Kalau gitu aku duluan ya. Kamu kenapa? Sampai nangis gini. Aku benci. Jangan nangis. Bos Hao, jadwal Anda hari ini. Rapat direksi jam 3 sore. Hello, Hu Qingzhou. Aku kasih waktu 20 menit. Kalau nggak bisa nemuin aku bakal eksekusi Sandera. Eksekusi! Maksudmu apa? Kamu ngapain sama Xiao Bao? Sakit. Shen Qingwan, kamu. Halo. Halo. Bos Hua. Kita udah carikan semua orang dalam radius 10 km. Kami pasti akan temukan istri Anda. Apapun caranya, Xiao Bao harus ditemukan. Kalau 5 km nggak ketemu, perlebar jadi 25 km. Gali sampai ketemu. Sayap. Bagi tim cari. Paman, kalau Xiao Bao kenapa-kenapa, aku nggak akan maafin kamu. Bos Hao ketemu. Istri Anda ada di sini. Om, aku cantik nggak? Kan udah ku bilang ini ide bodoh. Ini satu-satunya cara ngetes Huo Qingyo. Peduli nggak sama kamu, layak nggak buat diandalkan seumur hidup. Kalian berdua komplotan.
Nipu aku? Main sandera-sanderaan asik ya? Maaf Om, lain kali aku nggak berani lagi. Nggak. Pokoknya nggak ada next time. Syukurlah kamu nggak apa-apa. Aku nggak tahu bakal ngapa-ngapain kalau kamu kenapa-kenapa. Udah kubilang, tanpa izinku. Kamu nggak boleh pergi dariku dengan cara apapun. Om, kamu baik banget. Meng Xiaobao. Huo Qingyo aku kembalikannya. Ngapain diliatin? Kita berdua udah nggak ada harapan. Aku nggak akan ninggalin kamu lagi. Om, aku sayang kamu.